Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasehat Muhibin. Kali ini kita akan menceritakan kisah Datu Raya yang berbadan besar tapi ringan seperti kapas. Riwayat Datu Nuraya memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Kemunculannya yang pertama dan terakhir di daerah bernama Jati, Munggu Kerikil, Kabupaten Tapin sangatlah misterius. Bahkan pada kemunculan pertamanya namanya itulah makanya nama Nuraya diberikan Datu Suban berdasarkan kedatangannya pada Hari Raya Idul Fitri. Beliaulah pembawa kitab Barencong yang kini terkenal itu. Legenda Datu Nuraya yang beredar dari mulut ke mulut hingga saat ini beliau dimakamkan di Pantai Jati, Kabupaten Munggu Kerikil Tapin, Kalimantan Selatan. Datu Nuraya juga dikenal dengan nama Syekh Abdul Muin. Sebagian ada pula menyebut Syekh Abdul Jabar serta menyebut Syekh Abdul Rauf. Dalam cerita rakyat yang beredar, diceritakan bahwa di Dejati, di Munggu Karikil, dekat Liang Macan, tetangga Tatakan, hiduplah seorang guru miskin, namun ajaran tasawufnya adalah sangat dalam dan tinggi. Nama guru itu, Datu Suban. Karena kemiskinannya, Datu Suban dan istri hanya makan singkong setiap hari. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, Datu Suban kedatangan 13 muridnya, yaitu, Datu Murkat, Datu Tamingkarsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argi, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Diang Bulan dan Datu Sanggul. Saat sedang menikmati santapan yang disediakan tuan rumah, tiba-tiba datanglah seorang lelaki bertubuh raksasa. Mereka langsung kaget dan langsung mengeluarkan tombak dan parang untuk menghadang orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata orang besar, sambil mendekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab para datu yang tengah berkumpul. Lalu Datu Suban berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang memberi salam itu berniat baik dan tidak membahayakan mereka. Maaf, siapa saudara yang datang dan kamu datang dan apa yang ingin kamu katakan? Tanya Datu Suban. Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan zikir, La ilaha illallah. Setiap Datu Suban bertanya selalu dijawab dengan kalimat tauhid La ilaha illallah, hingga 7 kali ditanya dan dijawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Setelah 7 kali zikir tersebut, tiba-tiba raksasa itu ambruk dan tidak bergerak. Kemudian datu itu mendekat dan memeriksanya, ternyata orang besar itu sudah meninggal. Serentak berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Melihat keadaan tersebut, ke-13 datu tersebut bingung, bagaimana cara memandikan dan menguburnya? Apalagi saat itu musim kemarau panjang, biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang sesuai dengan tubuhnya yang sangat besar. Dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan turun dengan lebat dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan, hanya seperti segumpal kapas. Sebelum memandikan jenazah, Datu Suban menemukan tas bahu di pakaiannya. Setelah membukanya ternyata terdapat sebuah kitab yang akhirnya terkenal dengan sebutan Kitab Barencong. Para datu mulai membagi tugas, membersihkan mayat adalah Datu Argi, Datu Niang Talib, Datu Ganun, Datu Labai Duliman, Datu Ungku, sedangkan Datu Karipis bertugas mencari batu nisan dari batu alam, sedang yang lain membuat lubang kubur di Gunung Munggu Karikil dekat Munggu Tayu. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu, terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf Hamzah. Pada hari ke-7 setelah meninggalnya raksasa itu, Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 13 muridnya sambil mengucap basmalah. Ternyata berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Terakhir, orang besar atau raksasa itu diberi nama Nur Raya, karena dia datang pada hari raya dan meninggal pada hari raya dan menurut jenazahnya yaitu, Raya, adalah sangat besar. Nuraya berarti pembawa cahaya yang sangat luas seperti raya, dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter, dengan kaki dilipat, kalau tidak dilipat mungkin bisa sampai 100 meter, dan lebar kurang lebih 6 meter.
Sepeninggal Datu, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana makam Datu Nuraya berada. Namun beberapa tahun kemudian penduduk Munggutayu, katakan, ketika malam hari sering melihat cahaya yang memancar dari tanah di sekitar benteng Munggutayu naik ke atas langit. Salah seorang penduduk yang penasaran, berusaha mencari asal sumber cahaya tersebut, dan orang itu menemukan dua batu yang besar dengan jarak 45 meter lebih, dan persis seperti batu nisan yang menghadap ke arah kiblat. Sekarang makam atau kubah Datu Nuraya telah menjadi kunjungan para penziarah dari berbagai daerah, tak hanya Kalimantan Selatan.